Om Swastiastu. Sri Bhagawan Wacha Imam Viwaswate Yogam Proktawan Aham Avyayam Viwaswan Manawe Praha Manur Iswa Kawe Brawi. Sri Bhagawan Wacha Imam Viswaswate Yogam Proktawam Aham Avyayam Vivaswan Manawe Praha Manur Iswa Kawe Brawi. Sri Bhagawan Wacha Imam Viswaswate Yogam Proktawan Aham Avyayam Vivaswan Manawe Praha Manur Iswa Kawe Brawi. Artinya, Sri Krishna bersabda, Aku telah mengajarkan ilmu pengetahuan yoga ini yang tidak dapat dimusnahkan kepada Dewa Matahari, Viwaswan. Kemudian Viwaswan mengajarkannya kepada Manu, ayah manusia. Kemudian Manu mengajarkannya kepada Iswaku. Para sahabat yang saya muliakan, pada sloka ini kita mengetahui sejarah diturunkannya ajaran Bhagavad Gita, di mana ajaran Bhagavad Gita ternyata telah disampaikan oleh Sri Krishna pada masa lampau. Ajaran Bhagavad Gita pada awalnya telah disampaikan kepada Viwaswan, Dewa Matahari. Kemudian Viwaswan mengajarkannya kepada Manu, nenek moyang leluhur umat manusia. Dan Manu mengajarkannya kepada Iswaku. Karena itu, ajaran Bhagavad Gita bukan suatu ajaran yang baru, melainkan suatu ajaran atau ilmu pengetahuan abadi tentang ketuhanan, Brahma Widya, yang telah disampaikan pada awalnya kepada Dewa Matahari. Bhagavad Gita adalah ajaran ketuhanan. Karena itu, proses penerimaan ajaran Bhagavad Gita secara menurun. Artinya, ajaran ini disampaikan dari atas oleh Tuhan kepada pemujanya yang murni. Terus ke bawah sehingga kemurnian ajaran Bhagavad Gita tetap terjaga dan tetap relevan dengan kehidupan kita saat ini, nanti, dan yang akan datang. Evam param para praptam imam raja rasayo vidu sakalene hamahata yogo nasta parantapa evam param para praptam imam raja rasayo vidu sakalene hamahata yogo nasta parantapa evam param para praptam imam raja rasayo vidu
Sakalene hamahata yogo nasta parantapa. Artinya, ilmu pengetahuan yang paling utama ini diterima melalui rangkaian garis perguruan guru-guru kerohanian, dan para raja yang suci mengerti ilmu pengetahuan ini dengan cara seperti itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, garis perguruan itu terputus dan ilmu pengetahuan ini hilang. Para sahabat yang saya hormati, sloka ini menjelaskan bagaimana ajaran Bhagavad Gita disampaikan dan diterima oleh para raja-raja yang suci. Di sloka sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ajaran Bhagavad Gita telah disampaikan oleh Sri Krishna kepada Dewa Matahari, Dewa Matahari kepada Manu, dan Manu kepada Iswaku. Proses penerimaan ajaran Bhagavad Gita dari atas ke bawah, inilah yang disebut dengan tradisi parampara atau rangkaian garis perguruan. Namun sifat dunia material ini sedemikian rupa, sehingga seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini hilang. Orang-orang yang berpikiran material dan tidak tulus menafsirkan ajaran Sri Krishna ini menurut perspektif dan selera mereka masing-masing. Dalam beberapa generasi, kemurnian ajaran Bhagavad Gita terkontaminasi dan hilang. Begitu maksud ajaran Bhagavad Gita dikaburkan, terkontaminasi oleh motif-motif penafsir-penafsir yang tidak mempunyai prinsip, maka garis perguruan parampara perlu didirikan kembali. Ketika ini terjadi, dengan karunia-Nya yang tanpa sebab, Sri Krishna menegakkan kembali tradisi ini untuk kepentingan umat manusia. Sri Krishna dapat melakukannya baik dengan dirinya sendiri yang turun ke dunia ini, atau melalui penyembah-penyembah beliau yang tulus. Saiwayam maya tedya yogam prokta puratana bhakto sime sakaceti rasyam yetat utamam. Saiwayam maya tedya yoga prokta puratamana bhakto sime sakaceti rasyam yetat utamam. Saewayam maya tedya yoga prokta puratana bhakto sime sakaceti rasyam yetat utamam. Artinya, ilmu pengetahuan yang abadi tersebut
mengenai hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Hari ini kusampaikan kepadamu, sebab engkau adalah penyembah dan kawanku. Karena itulah engkau dapat mengerti rahasia rohani ilmu pengetahuan ini. Para sahabat yang budiman, dua sloka di atas menjelaskan bagaimana ajaran Bhagavad Gita diterima oleh raja-raja suci melalui tradisi parampara atau garis perguruan. Namun karena kondisi zaman, akhirnya tradisi parampara ini terputus dan ajaran Bhagavad Gita hilang. Karena itu, Sri Krishna kembali menyampaikan ajaran ini kepada Arjuna. Di sloka ini kita mendapat penjelasan mengenai rahasia untuk mengerti dan memahami ajaran Bhagavad Gita. Sri Krishna memberitahu Arjuna bahwa ajaran Bhagavad Gita ini disampaikan kepada Arjuna karena Arjuna pemuja dan bhakta atau kawan Sri Krishna. Inilah alasan mengapa sabda Bhagavad Gita disampaikan kepada Arjuna, bukan kepada yang lain. Karena Arjuna adalah bhakta, penyembah, pemuja, dan kawan yang paling dekat dengan Sri Krishna. Bhakto Sime Saka Ceti. Artinya pesan mendalam dan rahasia dalam memahami ajaran Bhagavad Gita telah disampaikan oleh Sri Krishna, bahwa ajaran Bhagavad Gita tidak dapat dipahami hanya karena memiliki pengetahuan material yang tinggi, filsafat yang luas, atau penguasaan bahasa Sanskerta. Memahami ajaran Bhagavad Gita membutuhkan pengabdian atau bakti kepada penyabda Bhagavad Gita. Tanpa pengabdian, bakti, seseorang tidak akan dapat memahami dengan benar-benar ajaran Bhagavad Gita. Arjuna mengakui Sri Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan bhashya, tafsir, atau ulasan Bhagavad Gita manapun yang mengikuti langkah-langkah Arjuna, maka bhashya, tafsir, ulasan tersebut dibenarkan. Akan tetapi, orang jahat tidak mengakui Sri Krishna menurut kedudukan beliau yang sebenarnya, melainkan mereka menafsirkan sesuatu tentang Sri Krishna dan menyesatkan pembaca umum dari ajaran Sri Krishna. Inilah peringatan tentang tafsir-tafsir yang menyesatkan seperti itu. Hendaknya orang yang serius ingin mengerti rahasia rohani ajaran Bhagavad Gita harus mengikuti garis perguruan atau berusaha untuk mengikuti langkah-langkah Arjuna. Dengan demikian, ia akan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan Bhagavad Gita yang mulia ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.
Rahayu.